Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurig. Alangkah lebih baiknya sebelum mendengarkan Radio Jurig, membikin kopi dulu. Di cerita radio ini ada cerita yang dikirim oleh inisial Tika. Tika ini berasal dari kota Cirebon. Buat yang baru menemukan channel Radio Jurig, alangkah lebih baiknya di-subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan Radio Jurig. Kali ini Radio Jurig mau bercerita kisah horor yang dikirim oleh Ibu Tika yang berasal dari kota Cirebon. Setelah itu Tika menceritakan tentang perjalanan berserta teman-temannya yang sedang berlibur di kota Bandung, tepatnya di daerah Lembang, Jawa Barat. Sialnya di perjalanan, Tika bersama rombongan dihantui sosok hantu setengah badan di Cicadas, Pangeran, Sumedang. Cerita berawal saat Tika beserta teman-temannya janjian untuk bertemu di rumah salah satu teman mereka, yaitu rumah Mbak Tini dan Mas Tono. Sepasang suami istri teman yang dengan senang hati memfasilitasi liburan mereka. Akhirnya mereka berencana berangkat saat tengah malam sekitar pukul 12 malam, dengan perkiraan mereka akan tiba jam 5 subuh di kota Bandung. Saat itu mereka tidak menggunakan jalan tol untuk keberangkatannya karena pada tahun 2004 tol Cipali belum bisa digunakan dan masih tahap pembangunan. Posisi duduk saat keberangkatan adalah Mas Tono dan Mbak Tini berada di depan. Di deretan kedua ada Tika beserta dua teman yang lainnya. Dan di deretan ketiga adalah 3 orang teman mereka yang ikut dalam perjalanan tersebut. 1 jam lebih perjalanan pun berlalu. Mereka dengan asik bercakap di dalam mobil tersebut. Namun tak lama kemudian hanya tersisa Mas Tono yang menyetir, ditemani sang istri Mbak Tini dan Tika, karena teman-teman yang lain tertidur saat perjalanan itu. Saat itu Tika sudah merasakan hal yang aneh. Biasanya dia sangat mudah tertidur saat dalam perjalanan, tetapi Tika masih belum bisa mengantuk pada saat itu. Tak lama kemudian kendaraan mereka pun sampai di perbatasan antara Sumedang dan Kabupaten Bandung, yaitu Cadas, Pangeran. Saat itu keinginan Tika sangat kuat untuk melihat Cadas Pangeran saat malam hari. Namun Mas Tono dan Mbak Tini tidak menyadari jika Tika masih tersadar dan belum tidur. Saat itu kondisi dalam mobil sangat sunyi. Tika pun berpikir Mas Tono dan Mbak Tini sedang konsentrasi melihat jalan. Saat sedang melintas jalan Cadas Pangeran, saat itu kondisi jalan agak ramai. Di depan dan belakang mobil yang Mas Tono kendarai masih ada mobil yang lain. Akhirnya Mbak Tini menoleh ke belakang dan menyadari Tika belum tidur. Doh, nggak tidur Tika kamu? Nanti mual loh. Ini jalannya lumayan naik turun.
terus banyak belokannya, kata Mbak Tini. Nantilah Mbak, sebentar lagi aku mau lihat pemandangan Cadas Pangeran waktu malam. Kayak apa, kata Mbak Tika. Akhirnya Tika pun melanjutkan melihat pemandangan sekitar Cadas Pangeran. Namun saat itu Tika menyadari bahwa mobil yang berada di depan dan di belakang kendaraan mereka tumpangi sudah tidak ada. Mungkin sudah duluan, gumam Tika dalam hati. Saat itu sedang melihat pemandangan sekitar, tiba-tiba ada seorang wanita berambut sebahu melewati kendaraan Tika dan teman-temannya. Tika pikir wanita tersebut mengendarai motor tanpa menggunakan helm dan jaket. Namun saat Tika melihat lebih jelas, Tika langsung terkejut karena wanita itu tidak memakai motor ataupun kendaraan lainnya. Yang Tika lihat adalah sosok wanita dengan rambut pendek dan badannya hanya kepala hingga pinggang saja. Akhirnya Tika pun memejamkan mata dan tidak menceritakan apa yang Tika lihat kepada Mas Tono dan Mbak Tini, karena tidak ingin membuat mereka menjadi khawatir dan mengganggu liburan mereka. Akhirnya Tika beserta teman-temannya sampai di Lembang, Bandung, dan mereka menikmati waktu liburan tersebut. Karena waktu sudah sore menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya Tika beserta teman-temannya memutuskan untuk pulang kembali ke Cirebon. Saat dalam perjalanan pulang, posisi Tika sekarang duduk di belakang karena tidak ingin melihat kejadian seperti saat Tika berangkat ke Bandung. Akhirnya Tika memaksa ingin duduk di belakang saja. Pada saat itu Tika tertidur, namun tepat pukul 17.50 waktu Indonesia bagian Barat, Tika terbangun dan semua teman-temannya masih dalam kondisi tertidur, kecuali Mas Tono dan Mbak Tini yang memang sedang fokus memperhatikan jalan. Akhirnya perasaan Tika sudah mulai tak enak. Tika merasa dia kini sudah sampai Cadas Pangeran. Ternyata betul saja, saat Tika melihat keluar jendela, terpampang plang kota tersebut dengan tulisan Cadas Pangeran. Akhirnya Tika merasa tubuhnya lemah sekali, perutnya sangat mual. Pada akhirnya dia muntah di dalam mobil. Dalam perjalanan pulang ke Cirebon, Tika terus merasa tidak enak badan dan tak berhenti mual muntah. Hingga akhirnya Tika sampai di rumah dengan kondisi dipangku oleh beberapa temannya karena kondisi Tika yang sangat lemah. Tika pun menceritakan apa yang terjadi pada dirinya selama perjalanan ke Bandung kemarin kepada keluarganya yang ada di rumah, dan betapa kagetnya keluarga Tika mendengar penuturan Tika tersebut. Karena kejadian aneh pun mereka alami saat Tika tidak ada di rumah. Saat itu Tika yang diketahui memang tidur bersama neneknya, tidak berpamitan kepada sang nenek saat hendak berangkat ke Bandung. Karena saat itu neneknya memang sudah tertidur sekitar pukul 3 dini hari. Nenek Tika terbangun dan melihat Tika sedang menggunakan laptopnya di atas kasur dengan membelakangi sang nenek. Diketahui pula di kamar tersebut memang ada 2 ranjang yang hanya dibatasi oleh meja tempat kerja Tika saja. "Nduk, kamu jam segini kok main laptop? Mana gelap pula, cepat tidur Nduk," kata nenek Tika. Saat itu ucapan nenek Tika terdengar oleh ibu Tika yang kebetulan sedang ke kamar mandi. Kemudian ditimpal olehnya. "Bu,"
Tika kan lagi ke Bandung. Ibu ngobrol sama siapa? Ucap Ibu Tika. Dengan terburu-buru bangkit dari tempat tidur, Nenek Tika keluar dari kamar dan menemui Ibu Tika. Loh, ke Bandung kapan? Orang ibu lihat Tika lagi main laptop di kamarnya. Coba kamu lihat saja sendiri, ucap Nenek Tika pada Ibu Tika. Akhirnya setelah kejadian tersebut, Tika menyadari persamaan Tika dan hantu yang dilihatnya di Cicadas Pangeran, yakni mereka berdua sama-sama memiliki postur yang sama serta potongan rambut yang sama juga. Pada malam itu pula, Tika seketika langsung ingin istirahat dan melupakan apa yang terjadi pada dirinya dan kejadian di rumahnya tersebut. Itulah cerita hantu setengah badan di Cadas Pangeran Sumedang, teror pengendara yang melintas. Semoga cerita yang dikirim oleh Ibu Tika ini bisa menghibur teman-teman Radio Jurig semuanya. Sebelum meninggalkan Radio Jurig, alangkah lebih baiknya bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Hantu itu ada. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.